Sejak kecil aku tumbuh di sebuah keluarga yang memiliki latar belakang kehidupan yang kurang beruntung. Sebelumnya sebut saja namaku Guntur, dan inilah cerita hidupku yang pernah terjadi antara aku dan ibu angkatku. Sejak dulu tepatnya pada masa kecilku, aku sudah terbiasa dengan kata-kata keras, serta pertengkaran dalam rumah tangga. Aku tak pernah berani bicara dengan kedua orang tuaku. Permasalahanku lebih banyak kucurhatkan pada orang lain, terutama temanku. Keadaan baru kurasakan membaik ketika kedua orang tuaku bercerai saat aku lulus SMA. Ayah pergi meninggalkan rumah, begitu pula dengan ibu. Sementara aku memilih ikut bersama Bu Saroh, pengasuhku, yang sudah kuanggap seperti ibuku sendiri. Karena hanya beliaulah satu-satunya orang yang begitu peduli padaku. Bersamaan dengan perceraian kedua orang tuaku, Bu Saroh membawaku pindah ke rumahnya yang terletak di kampung halamannya di Jawa Tengah. Sehingga praktis waktuku lebih banyak dihabiskan berdua. Lantaran beliau seorang janda dan tak memiliki anak dari pernikahannya. Saat aku tiba di rumahnya, kondisi ekonomi Bu Saroh memang sedang terpuruk. Dan di saat itu pula, beliau mulai mencoba membangun usaha untuk menyambung hidup kami. Beliau menggadaikan sertifikat rumahnya ke bank untuk membuka sebuah usaha warung sederhana di seberang rumah. Perlahan, kondisi ekonomi yang dibangun Bu Saroh mulai dapat kami rasakan. Seiring berjalannya waktu, angsuran pinjaman Bu Saroh di bank pun perlahan terlunasi. Tapi sayangnya, penghasilan dari usaha warung semakin menurun. Lantaran semakin banyaknya pesaing lain yang juga membuka warung. Sampai suatu ketika, tepatnya setelah 1 tahun aku tinggal bersama Bu Saroh, ada sebuah kejadian yang tak terduga. Bu Saroh terkena serangan jantung dan terpaksa dilarikan ke rumah sakit terdekat. Aku yang mengetahui hal itu tentu sangat sedih dan takut Bu Saroh akan meninggalkanku sebatang kara. Aku tak bisa membayangkan bagaimana rasanya menjalani kehidupanku sendiri nantinya. Tapi ketakutanku itu seketika hilang setelah salah seorang dokter di sana mengatakan jika Bu Saroh sudah berhasil melewati masa kritisnya. 3 hari di rumah sakit, Bu Saroh kembali dibolehkan pulang ke rumah. Tapi aku harus tetap menjaganya, agar beliau tak terlalu lelah dan harus rutin minum obat. Jujur, aku cukup bahagia dengan kondisi yang mulai pulih tersebut. Bu Saroh bisa kembali menjalani rutinitasnya, menjual nasi di warung. Sementara aku bisa lebih tenang, membantu menjaga warungnya itu. Sayangnya ketenangan itu tak berlangsung lama. Lantaran Bu Saroh kembali sering merasa lemas, dan kadang sulit untuk beraktivitas. Aku hanya memintanya untuk istirahat, lantaran kupikir tidak ada yang terlalu serius dengan kondisinya itu. Pada awalnya rasa lemas yang dialami Bu Saroh itu hanya terjadi sesekali. Dan aku pun membiarkan beliau untuk lebih banyak beristirahat, agar cepat pulih. Tapi semakin lama kondisi itu semakin sering dialami. Sampai pada suatu pagi, saat aku hendak menyiapkan perlengkapan sebelum pergi ke warung, Bu Saroh mengatakan jika ia kembali merasa lemas, bahkan tak bisa bergeruak sedikit pun. Akhirnya aku sarankan beliau untuk tidur, dan meninggalkan Bu Saroh dengan segelas air putih, serta obat yang biasa diminum jika sedang lemas. Tapi alangkah terkejutnya aku, ketika aku pulang dari warung untuk mengambil masakan. Nampak beliau masih dengan keadaan yang sama, seperti saat aku tinggalkan. Bahkan segelas air putih serta obat yang kuletakkan tadi, tetap tak berubah di tempatnya semula. Tentu saja aku panik, dan tindakan pertolongan pertama yang kulakukan, yaitu buru-buru memanggil seorang mantri yang tinggal di dekat rumahku. Tapi rupanya mantri yang kupanggil itu, justru menyarankanku untuk membawa Bu Saroh ke rumah sakit. Tanpa berpikir lagi, dengan dibantu beberapa tetangga, aku pun membawa beliau menuju rumah sakit terdekat. Singkatnya beberapa hari di sana, Bu Saroh minta pulang, dan memintaku untuk merawatnya di rumah. Alasannya lantaran biaya serta tak betah berada di sana. Seiring berjalannya waktu, akhirnya berbulan-bulan, aku harus mengurus Bu Saroh seorang diri. Namun selama itu pula nampaknya penyakit kelumpuhan yang dialami beliau tak kunjung membaik. Aku juga tetap menjalankan usaha warung Bu Saroh. Meski hasilnya tak seramai beberapa tahun belakangan, tapi setidaknya masih cukup untuk memenuhi kebutuhan kami sehari-hari. Lambat laun, aku mulai terbiasa merawat Bu Saroh.
Selain karena iba, aku juga menganggapnya seperti ibu kandungku sendiri. Aku mulai dari menyuapinya makan, mengganti baju, bahkan mandi di pagi hari dan sore hari. Memang seringkali aku merasa jenuh di tengah kegiatan itu. Tapi perasaan itu dengan mudah hilang saat aku menatap matanya dan melihat senyum tulus di wajahnya. Senyum yang selalu terpancar saat beliau mengasuhku dulu. Sampai pada suatu ketika, saat aku sedang menjaga warung, secara kebetulan ada seorang wanita parubaya yang lumayan cantik datang untuk memesan nasi padaku. Kebetulan saat itu warungku sedang sepi. Hanya ada aku dan wanita parubaya itu yang duduk menunggu pesanannya. Semula tak ada pikiran aneh pada ibu-ibu itu. Tapi, konsentrasiku seketika buyar saat aku mengantarkan bungkusan nasi padanya. Secara tak sengaja, netraku tertuju pada salah satu wancing baju yang sengaja dibiarkan terlepas. Gejolak baik dalam diriku seketika hadir. Dua anugerah yang lumayan lebih di balik bungkusan itu seolah menyapaku. Sebagai pria normal, tentu saja timbul gelenyar aneh dalam diriku. Apalagi, entah disengaja atau tidak. Ibu-ibu itu tersenyum lantaran sadar jika sedari tadi aku memperhatikan dua anugerah itu. Dari kejadian itu, entah kenapa aku mulai berpikir, bukankah setiap hari aku selalu berhadapan dengan pemandangan semacam itu di rumah? Tapi kenapa bencananya beda saat aku memperhatikan ibu parubaya itu dengan Bu Saroh mantan pengasuhku? Pengalaman beberapa detik itu rupanya berdampak besar pada kehidupanku sehari-hari. Entah kenapa aku mulai memperhatikan sosok Bu Saroh sebagai wanita yang spesial. Aku berusaha lebih memperhatikan Bu Saroh secara detail dari postur hingga lain-lainnya. Meski begitu, aku tetap menyembunyikan rasa penasaranku itu, semata-mata agar tak dianggap kurang ajar. Tapi, sejak itu pula, hari-hariku selalu dipenuhi oleh pikiran-pikiran aneh tentang Bu Saroh. Kegiatanku menjaga warung lebih sering diisi dengan membuka situs-situs PM Skibidi Pop-up asal negeri Sakura. Dan hal itu membuat cara pandangku pada Bu Saroh mulai berbeda. Timbul gelenyar aneh setiap kali merawat Bu Saroh seperti membantunya siram atau mengganti baju. Kadang aku berpikir untuk berterus terang pada beliau tentang keinginanku menghabiskan malam dengannya. Tapi mana mungkin Bu Saroh bersedia, karena jelas-jelas itu tak baik menurutnya. Alhasil, pikiran itu hanya berputar-putar di benak tanpa ada solusinya. Sampai akhirnya saking tak tahannya aku dengan pikiran itu. Dengan ragu kuberanikan diri untuk menceritakan keinginan itu. Tepatnya pada malam hari, aku ingat saat itu jam sudah menunjukkan angka 9 malam. Sepulang dari warung dan usai nonton PM 3GP asal negeri Sakura, aku melangkah menuju kamar beliau. Di sana nampak Bu Saroh masih belum terlelap, sehingga kuputuskan untuk duduk di samping defense-nya. Setelah panjang lebar aku bercerita, nampak Bu Saroh tersenyum. Ia sepertinya ingin sekali memiukku, seolah memberi isyarat. Betapa bangganya dia dengan keberanian dan kejujuranku. Tur, ibu ngerti. Kamu bingung sejak beberapa hari terakhir. Tapi ibu nggak tahu apa penyebabnya, katanya dengan seutas senyum. Ibu juga bisa bedakan kok, waktu kamu ngerawat ibu dengan tulus, dan saat kamu ngerawat ibu tapi dengan wapsyuh. Tur, seandainya kamu ingin, ibu bersedia kok. Nampak Bu Saroh berkata sambil terisak bahagia. Tentu saja aku terharu dengan jawabannya. Bahkan, air mataku juga hampir tak bisa terbendung. Tur, kalau kamu gak keberatan, ibu bersedia menjadi pelepas keinginanmu. Kalimat itu cukup membingungkan. Maksud ibu apa toh? Aku berusaha mencari jawaban atas kebingunganku. Iya, sekarang atau nanti, sama saja. Ibu tetap gak bisa mencegahmu. Lebih baik kamu jujur dengan apa yang kamu inginkan itu. Jawab Bu Saroh. Loh, kok ibu ngomong kayak gitu? Ungkapku, meski aku mengerti akan maksud ucapannya itu. Tur, ibu mohon, ambillah nak, kata Bu Saroh, sambil menoleh ke arah bawah. Tepatnya pada gerbang kehidupan yang bersembunyi di balik segitiga bermuda itu. Sementara aku tetap diam. Setengah hati aku merasa sungkan. Tapi setengah lagi juga timbul rasa penasaran. Ibu tahu kamu gugup, Tur. Tapi ibu yakin, kamu bisa dari awal, nak.
Kalimat Bu Saroh itu benar-benar berhasil membuat gejolak baikku timbul. Sampai-sampai aku lupa, jika beliaulah seseorang yang dulu pernah mengasuhku. Aku lantas beranjak lalu menyiapkan sajian gerbang kehidupan yang sudah disediakan Bu Saroh itu. Sedetik kemudian, kudekatkan wajahku, lalu memberi perhatian lebih pada bidang baik itu. Gerbang yang hampir setiap hari kurawat, lantaran Bu Saroh tak bisa lagi merawatnya. Nampak Bu Saroh menatap atap rumah, seolah telah hanyut akan nirwana. Tanpa menunggu lama, aku pun mempersiapkan perahu motor itu, lalu mulai melajukannya. Seruan kebaikan itu menjadi saksi bisu, memecah keheningan malam. Seiring laju perahu motor yang mulai konsisten melewati samudera biru, aku berusaha membawa suasana menjadi lebih syahdu, semata-mata agar beliau tak kecewa, lantaran telah memberi kesempatan baik itu padaku. Sebisa mungkin segala variasi aku terapkan secara hati-hati, agar beliau tak jenuh dengan satu variasi itu. Tapi, ya, namanya juga baru pertama. Meski sudah berusaha agar tak lekas usai, tapi kenyataannya, aku tiba dulu pada titik tujuan itu. Mulai sekarang, kalau kamu ingin, sat-set saja ya Tur. Ibu gak masalah, dan gak akan pernah mempermasalahkannya, ungkap Bu Saroh, sambil tersenyum bangga. Iya Bu, makasih banyak, sahutku sambil tersenyum. Dan rupanya, bukan hanya malam itu, aku menghabiskan waktu bersama beliau, tapi juga malam-malam berikutnya, bahkan tak terhitung dalam semalam, aku bisa berapa kali menyelesaikannya. Sejak saat itu, aku semakin semangat merawat Bu Saroh. Selain karena hadiah kebaikannya itu, tapi juga ada manfaat yang diterima olehnya. Tak lain kesehatannya berangsur membaik pula. Lambat laun, Bu Saroh juga mulai terbiasa dengan perlakuan istimewa tersebut. Bahkan tak jarang Bu Saroh sendiri yang meminta, jika sampai sehari aku absen tak menunaikannya. Aku sendiri sadar, mungkin aku bukanlah pria yang baik untuknya. Tapi aku juga mempunyai alasan lain. Karena setelah rutin menjalankan niat baik itu, Bu Saroh pun berangsur pulih seperti sedia kala. Dan ya, hingga saat ini, aku masih konsisten dengan kebaikan-kebaikan itu. Bedanya aku bukan lagi sebagai putra angkatnya, melainkan menjadi suami untuknya. Ya betul, kami memutuskan menikah, lantaran untuk menghindari masalah di kemudian harinya.